Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, pada video kali ini kita akan mencoba membahas tentang parameter ya. Jadi pada video sebelumnya itu ada penggunaan controller, kemudian di dalam controller ada method ya, ini. Nah, ini ada method, atau kita kalau di procedural function lah ya, jadi namanya method. Nah, kemudian di dalam method ada yang namanya parameter. Nah, jadi di dalam kurung ini disebut dengan parameter ya. Nah, ini parameter posisinya. Jadi bentuknya bisa berupa variabel. Nah, di sini kita coba contohkan parameternya namanya ID. Nah, kemudian parameternya nilainya kita kirim. Ini kita buat namanya data ya. Kita coba buat data ID. Kemudian ID. Nah, jadi parameter ini kita simpan ke dalam variabel, yaitu variabel ID, data ID. Kemudian dibawa ke view. Kita coba tampilkan ke dalam view. Nah, jadi ini salah satu contoh bagaimana cara menampilkan sebuah nilai dari sebuah variabel ke view ya. Nah, tentunya nilai tersebut kita simpan ke dalam variabel dulu, kemudian variabelnya diletakkan ke dalam view, load view. Nah, jadi kalau dibaca, tampilkan di view, yaitu tepatnya di file view detail buku. Apa yang mau ditampilkan? Yang ditampilkan adalah nilai. Nah, jadi nilainya dibawa oleh data. Apa nilainya? Nilainya berupa variabel ID. Diambilnya dari mana? Dari parameter. Nah, di sini nanti parameternya mengambil nilainya dari mana, itu kita coba contohkan ya. Nah, di sini sebelumnya kita coba buat dulu. Nanti tampilkan php echo nilai dari ID, variabel ID ya. Nah, di sini. Oke. Jadi kalau ini namanya kita buat nama. Nah, maka di sini juga nama, seperti itu ya. Jadi variabel nama ini dibawa dari controller buku, yaitu method detail. Lewat mana? Lewat variabel nama, dikirim melalui view. Nah, ini ya. Seperti ini, kemudian ditampilkan di sini. Nah, sekarang kita coba untuk menangkap nilainya. Itu tugasnya adalah parameter. Nah, di sini tentunya error ya, karena tidak ada missing argument 1 for controller buku, tepatnya di method detail ya, di baris 11, yaitu controller baris 11 yang ini. Nah, ini terjadi error. Kenapa error? Karena tidak bisa menangkap nilai. Nilainya tidak ada. Maka nilainya posisinya berada di ujung setelah method. Nah, ini contoh. Kita coba buat nama Nasrul. Nah, seperti ini ya. Jadi tadi ada controller, kemudian method, dan parameter yang ada di methodnya. Nah, kemudian parameter nilai ini ditangkap oleh parameter ya. Nilainya ditangkap oleh parameter ini ya. Nah, jadi sama, kalau kita contohkan berarti sama dengan detail slash nilainya ya. Tadi nilainya berupa nama. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini sama bentuknya dengan yang link atau URL yang seperti ini. Nah, jadi nilai ID digantikan dengan apa yang ada di slash setelah method. Nah, nilainya adalah Nasrun. Maka diambil melalui parameter, kemudian diletakkan atau disimpan pada variabel nama. Nah, jadi ini secara tidak langsung atau secara proses ini menjadi Nasrun, otomatis variabel ID juga menjadi Nasrun. Ya, ini dibawa nilainya, Nasrun ini dibawa ke view melalui data. Kemudian ditampilkan lagi dalam view melalui variabel nama, yaitu variabel yang ini. Oke, saya kembalikan. Ya, jadi kalau kita tulis apapun yang kita tulis di sini nanti akan tampil ya.
kita coba tuliskan 123 misalkan. Nah, maka di sini akan tampil 123. Jadi dia menangkap nilai dari parameter. Ya. Nah, itu contoh untuk parameter. Nah, selain parameter ada lagi yang namanya URI segmen. Ya. Nah, untuk URI segmen, nah ini kita contohkan URI segmen. Nah, URI segmen biasanya diambil dari URL-nya. Nah, URL di sini yang pertama adalah buku, yang kedua detail, dan yang ketiga 123. Jadi nilai dari site URL ini bisa dibagi-bagi per segmen, maka disebut dengan URI segmen. Nah, segmen yang pertama ada buku, segmen yang kedua detail, segmen yang ketiga 123. Jadi pemisah segmennya yaitu slash-nya, ya. Nah, jadi kalau kita menampilkan tulisan buku pada tampilan browser, maka kita panggil segmen 1. Kalau kita menampilkan tulisan detail di browser, maka yang dipanggil adalah segmen 2. Kalau misalkan kita mau menampilkan nilai 123 pada browser tampilan kita, maka yang dipanggil adalah segmen ketiga. Sekarang kita coba, kita contohkan pada file view detail. Ini saya hapus dulu. Kita coba tampilkan URI segmen yang pertama. Teman-teman boleh ketikkan URI segmen. Saya buat dulu nomor 1. Berarti saya mau tangkap nilai tulisan buku. Coba kita refresh. Nah, jadi bukunya, tulisan yang di sini dia tangkap, kemudian ditampilkan. Kemudian saya mau tampilkan yang kedua, misalkan saya mau ambil tulisan detail. Nah, maka yang tampil adalah detail, yaitu URI segmen kedua. Jadi kalau saya mau ambil nilai 123, maka saya pakai URI segmen ketiga. Nah, maka 123 yang tampil. Jadi maksudnya adalah kita bisa menggunakan nilai parameter yang ada di dalam method, atau bisa juga kita menggunakan URI segmen dengan menangkap nilai URI segmen ketiga, ya. Jadi itu untuk materinya, pembahasan tentang bagaimana cara penggunaan parameter, dan juga bagaimana cara penggunaan URI segmen, ya. Jadi tadi sekali lagi teman-teman bisa menangkap nilai yang ada pada URL dengan mengirimkannya ke parameter. Itu yang pertama, yaitu melalui method parameter, kemudian nilainya disimpan ke variabel, kemudian dibawa oleh view dan ditampilkan pada file view dengan cara memanggil nama variabel, ya. Atau cara yang kedua, teman-teman bisa menggunakan URI segmen, yaitu dengan URI segmen 1, 2, dan 3 sesuai dengan jumlah yang ada di URL-nya. Nah, seandainya mau menangkap nilai buku, tulisan buku, maka segmen 1, detail segmen 2, 123 segmen 3, ya. Oke, mungkin itu saja untuk materi pada kesempatan ini. Untuk video selanjutnya teman-teman bisa lihat, ya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.